kelas 6. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2020. Kembali lagi dengan Miss Fani. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 2, yaitu hewan sahabatku dengan muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, saya basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan teman-teman selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini muatan pembelajarannya IPA dan bahasa Indonesia. Nah, Miss Fani akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, kalian dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Nah, kemudian kalian juga dapat mengetahui perkembangbiakan pada hewan. Nah, setelah itu juga setelah kalian mendengarkan video pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan dan menuliskan ide pokok pada suatu bacaan. Nah, sekarang kita simak baik-baik ya pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, sekarang coba lihat gambar peta yang ada di sebelah Miss Fani. Nah, itu adalah peta negara ASEAN. Ya, peta negara di Asia Tenggara. Nah, tetapi bedanya di situ sudah Miss tampilkan ada hewan-hewan yang di sebelah negaranya. Seperti yang ada di sebelah negara Thailand. Itu ada hewan apa? Ya, ada hewan gajah. Nah, gajah putih adalah dianggap suci oleh beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, salah satunya di negara Thailand. Nah, gajah putih juga dijadikan sebagai simbol negara di Thailand. Kemudian di situ ada gambar ikan tuna dan komodo. Di negara mana ya? Ya, di negara Indonesia. Nah, di negara Indonesia itu dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih besar atau lebih banyak daripada luas wilayah daratan. Nah, luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di dalam laut Indonesia tersimpan potensi perikanan yang sangat besar. Salah satunya ikan tuna. Nah, ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, selanjutnya ada hewan komodo yang ada di Indonesia. Itu juga salah satu hewan nasional yang terkenal. Terlebih di Indonesia ada pulau yang namanya Pulau Komodo. Nah, selain itu di negara Malaysia itu ada burung takur daun. Burung takur dahan yang hidup di Malaysia. Nah, itu adalah beberapa hewan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Simak baik-baik ya. Hewan di beberapa negara ada yang dijadikan sebagai makanan, ada yang dijadikan sebagai simbol negara, dan bisa juga dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, hewan juga harus kita jaga kelestariannya. Nah, dengan cara kita harus memberi makan, kemudian kita harus merawatnya kalau binatang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya teman-teman coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar hewan-hewan yang hidup di air. Nah, teman-teman, hewan itu ada yang hidup di mana saja? Ya, di air, kemudian di darat, kemudian ada yang di darat dan di air, ada yang di dua alam. Oke, selanjutnya coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar yang sudah Miss Fani tampilkan yaitu ada gambar apa? Ada gambar hewan ayam dan juga kucing.
Nah, itu ada gambar hewan ayam yang dimulai dari telur. Ya, telur yang dirami oleh induk betina lama-kelamaan akan menetas dan kemudian akan berubah menjadi anak ayam. Nah, setelah menjadi anak ayam, burung ayam tersebut telah menjadi ayam yang dewasa sehingga bisa cari makan sendiri. Nah, kira-kira hewan itu mengalami perkembangbiakan nggak ya? Ya, hewan mengalami perkembangbiakan. Nah, bagaimana cara hewan berkembang biak? Apakah kalian tahu? Nah, sebelumnya kalian masih ingat tidak apa itu perkembangbiakan? Apa ya perkembangbiakan? Masih ingat tidak? Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Disulang lagi ya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, itu adalah perkembangbiakan. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana cara hewan berkembang biak ya? Nah, ternyata cara hewan berkembang biak itu sama seperti cara tumbuhan berkembang biak. Ada dua cara. Yang pertama ada cara generatif dan yang kedua ada cara vegetatif. Nah, sekali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan yaitu dengan cara generatif. Masih ingat generatif itu secara apa ya kalau generatif? Ya, secara kawin. Nah, jadi hewan berkembang biak agar apa? Agar dapat mempertahankan kelestariannya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Hewan secara generatif terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, ulang lagi. Yang pertama ada ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Apa itu ovipar? Oke, sekarang kita akan bahas tentang ovipar. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman tahu tidak Miss Fanny sedang bersama hewan apa saja nih? Ada ayam, ada burung, dan juga ada bebek. Nah, hewan-hewan tersebut berkembang biaknya dengan cara apa ya? Coba teman-teman lihat di situ bebeknya sedang ngapain tuh? Ada apa aja tuh di bawah bebek? Ada telur. Nah, jadi hewan bebek, ayam, kemudian burung itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kita akan masuk ke pembahasan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau namanya adalah ovipar. Dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Nah, sekarang kita akan bahas ke ovipar atau bertelur. Nah, apa itu ovipar? Ovipar adalah sebutan untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada apa saja? Nah, contohnya adalah hewan-hewan unggas seperti ayam, burung, kemudian ada bebek, kemudian ada katak, dan lain-lain yang secara bertelur. Nah, kemudian ciri-cirinya apa Miss hewan yang bertelur itu? Hewan yang bertelur memiliki ciri tidak mempunyai daun telinga. Ayam gak punya kan daun telinga? Burung juga tidak punya daun telinga. Nah, jadi ciri yang pertama adalah tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua yaitu tidak mempunyai kelenjar susu. Nah, yang ketiga tentunya tidak menyusui anaknya. Nah, itu adalah ciri dari hewan ovipar. Apa itu ovipar?
Ya, pinter. Bertelur. Nah, jadi yang pertama, perkembangbiakan secara generatif ada 3. Yang pertama adalah ovipar, secara bertelur. Oke, sekarang kita bahas ke yang kedua, yaitu vivipar. Apa ya kira-kira yang vivipar? Nah, teman-teman sekarang perhatikan lagi nih, Miss Fani sedang bersama hewan apa saja. Nah, di situ ada kucing, ada gajah, dan juga ada sapi. Nah, kira-kira hewan-hewan itu berkembang biaknya dengan cara apa ya? Ya, pinter sekali. Pinter sekali. Yaitu dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, jadi vivipar adalah sebutan untuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, hewan ini salah contohnya yang seperti tadi. Ada apa? Kucing, sapi, gajah, kambing, kuda, hewan-hewan yang mamalia. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Miss? Hewan yang vivipar atau yang melahirkan. Ciri-cirinya yang pertama, mempunyai daun telinga. Kalau tadi pada hewan ovipar tidak memiliki daun telinga. Nah, kalau pada hewan vivipar memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, induknya melahirkan dan menyusui anaknya. Nah, yang keempat, hewan-hewan ini biasanya adalah hewan-hewan mamalia. Hewan-hewan yang melahirkan. Nah, jadi Miss ulang, vivipar adalah sebutan untuk hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya ada apa saja tadi? Iya benar, ada kucing. Kemudian ada apa lagi? Iya pintar, ada sapi. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa mencari tahu informasi lebih lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu ovovivipar. Apa? Ovovivipar. Nah, kalau yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga gabungannya ovovivipar. Kira-kira apa ya hewan yang ovovivipar? Nah, ovovivipar adalah cara hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi dia merasakan kedua-duanya tuh, ada bertelur dan juga melahirkan. Nah, gimana prosesnya, Miss? Jadi, embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya. Sampai telur menetas, telur itu berada di dalam induknya, dalam tubuh induknya. Nah, setelah telur itu menetas, individu barulah keluar dari tubuh induknya. Jadi, embrionya berada di dalam tubuh induknya. Sampai telur itu menetas, kemudian barulah dia keluar tubuh induknya. Nah, itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, contohnya ada hewan apa? Contohnya adalah hewan kadal, kuda laut, juga ikan hiu. Nah, atau ada lagi namanya platypus. Nah, itu adalah contoh hewan dari ovovivipar. Oke, Miss ulang lagi cara berkembangbiakan hewan. Ada 2 jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, hari ini kita hanya membahas tentang hewan yang secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3. Ada apa saja? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yaitu ovipar tadi apa? Bertelur. Kalau vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Oke, pintar semua. Nah, sekarang coba kalian buka buku paketnya halaman 99. Nah, di situ
ada peta pikiran. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Nah, tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakannya, penjelasannya, ciri-ciri, dan contohnya. Nah, kalian bisa tulis di kertas HVS atau buku gambar kalian. Kalian boleh buat sekreatif mungkin. Kalian boleh tempelkan gambar hewannya. Kalian hias dengan tulisan berwarna, dengan gambar-gambar yang kalian buat. Pokoknya kalian buat sekreatif mungkin. Tidak perlu terburu-buru. Oke? Kalian kerjakan boleh di buku gambar atau di kertas HVS. Tidak di buku paket ya, karena kalau di buku paket hanya kecil kotaknya. Nah, di situ di peta pikiran itu kan ada 4 bulatan. Nah, di bulatan yang pertama, kalian tuliskan pengertian perkembangbiakan hewan. Apa itu perkembangbiakan? Kalian tuliskan di bulatan yang paling atas. Bulatan kanan dan kiri juga bawah, kalian tulis jenisnya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalian tuliskan apa itu ovipar, bagaimana ciri-ciri hewannya, apa saja hewannya, kalian tuliskan. Boleh kalian gambarkan atau kalian tempelkan gambar hewannya. Ya. Nah, sekarang coba kalian simak dan dengarkan baik-baik. Miss Fanny akan cerita. Ya, dengarkan baik-baik ya. Nah, Miss Fanny akan menceritakan tentang bebek. Jadi, dalam cerita ini ada 2 paragraf. Miss Fanny bacakan paragraf pertama yang terlebih dahulu. Ya, paragraf pertama terlebih dahulu. Paragraf pertama adalah judulnya bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu adalah paragraf yang pertama. Sekarang Miss Fanny bacakan paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, judulnya pun sama ya kan, bebek. Paragraf yang kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Miss ulang paragraf yang kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, itu adalah paragraf yang kedua. Nah, sekarang kalian tuliskan ide pokoknya pada buku halaman 72. Oke, kalian tuliskan ide pokoknya pada buku halaman 72. Cerita yang tadi sudah Miss Fanny bacakan. Paragraf pertama, ide pokoknya apa? Kalian tulis. Paragraf yang kedua, ide pokoknya apa? Kalian tulis juga di buku paketnya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan yang kita pelajari sekarang adalah secara generatif. Secara generatif terbagi menjadi 3. Ada apa saja? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ovipar tadi apa? Secara bertelur. Kalau vivipar secara beranak atau melahirkan. Dan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, kalian juga sudah belajar tentang ide pokok. Kalian sudah menuliskan ide pokok pada bacaan yang sudah Miss Fanny sampaikan kepada kalian. Jadi kalian sudah menyimak dengan baik. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat teman-teman pahami dengan baik. Dan apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa WhatsApp ke Miss Fanny untuk menanyakan hal-hal yang belum teman-teman pahami. Nah, besok kita akan bertemu lagi dengan tematik.
Nah, besok kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya, juga PJOK. Nah, semangat ya teman-teman untuk belajar besok. Nah, sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.